Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, ar-rahimil ghaffar. Nahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar, wa nashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul jabbar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafal Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin al-athhar wa ikhwanihil abrar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabal lail wan nahar. Pertama-tama dan yang paling utama, lebih utama dari pandangan mata yang pertama, lebih dahsyat dari dunia dan segala isinya. Marilah kita semua panjatkan puja kepada yang Maha Kuasa, puji kepada yang Maha Suci, dan syukur kepada yang Maha Ghafur. Karena berkah, rahmat, dan karunia-Nya lah kita sampai detik ini masih bisa merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah seorang nabi dan rasul yang tak berdasi dan tak bertopi, tapi memiliki sejuta ambisi untuk membawa umat Islami dari kekejaman umat-umat tirani menuju keabadian Islam yang sejati. Saat ini, bioskop Indonesia tengah dihebohkan oleh berbagai film para remaja. Kisah yang menitik beratkan pada percintaan dan huru-hara kini dipopulerkan di seluruh bioskop Indonesia. Entah kenapa dan ada maksud tujuan apa. Yang jelas film-film ini menjadi bumerang bagi generasi muslim. Para remaja yang hidupnya penuh dengan huru-hara, waktu, tenaga, dan hartanya mereka habiskan hanya untuk memuaskan syahwat semata. Dan generasi seperti inilah yang dikehendaki musuh-musuh Islam pada generasi muslim saat ini. Musuh-musuh Islam tak akan pernah berdiam diri melihat generasi muda Islam tumbuh menjadi generasi yang militan, sampai generasi muda Islam menjadi generasi yang lemah dan mengikuti syahwatnya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Melalui film-film ini, musuh-musuh Islam hendak mengubah pola pikir generasi muda dengan menanamkan tren bahwa memiliki motor adalah hal yang indah, memiliki pacar sesuatu yang keren, dan apalagi tawuran adalah sesuatu yang membanggakan. Mereka hendak memadamkan spirit generasi muda Islam dalam menciarkan agama mereka, dan mereka mencoba menjauhi generasi muda Islam dari tempat-tempat ibadah mereka. Kisah yang berbalik 360 derajat dengan kisah-kisah orang-orang muda terdahulu. Generasi muda Islam yang mereka habiskan waktu, tenaga, dan harta mereka untuk kejayaan Islam semata. Kisah sang Mus'ab bin Umair yang menjadi seorang duta dakwah Islam di masanya yang masih belia. Kisah sang Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin dan sang penakluk Konstantinopel di usianya yang masih belia. Dan masih banyak lagi generasi muda Islam terdahulu yang tercatat hebat oleh tinta emas sejarah. Bahkan dunia pun mengakui dan mengagumi kehebatan mereka yang sampai menguasai sepertiga belahan dunia. Tapi sayang beribu sayang, generasi muda Islam sekarang lebih suka membaca novel dan karya fiksi dibandingkan membaca sejarah yang nyata telah terjadi. Padahal dampak dari membaca fiksi hanya akan melahirkan generasi muda yang tumbuh dan berhayal dalam ilusinya, dibandingkan dengan para generasi yang membaca sejarah yang akan melahirkan semangat baru dan kerja yang nyata. Wahai pemuda Islam, generasi pemuda Islam, ada di tanganmu lah kebangkitan Islam.
Kalau mereka mampu menanamkan pola pikir kepada generasi muda dengan menanamkan tren bahwa pacaran itu yang keren, bahwa memiliki geng motor adalah yang keren, dan tawuran adalah sesuatu yang membanggakan, maka Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah, di mana pada hari itu tiada naungan selain naungannya. Di antaranya yang pertama, syabun nasya'a bi'ibadatillah. Menjadi pemuda yang taat itu keren. Kenapa? Karena dia tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan musuh-musuh Islam, mereka menghendaki kerusakan di atas muka bumi ini. Yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Menjadi remaja yang mencintai masjid itu sesuatu yang keren. Karena apa? Karena ia akan menjauhi tempat-tempat maksiat, akan menjauhi majelis-majelis setan yang banyak digandrungi oleh para pemuda umumnya. Yang ketiga, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Menjalin ukhuwah adalah sesuatu yang mulia. Karena apa? Karena kita akan hidup bebas tanpa ada musuh yang mengusik ketenangan jiwa. Lebih baik kita tebarkan cinta dan kasih sayang antar sesama. Dan yang keempat, warajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Tidak pacaran adalah sesuatu yang membanggakan. Karena apa? Karena kita hidup bebas, tidak perlu mengurusi orang lain yang jelas mendapatkan dosa. Lebih baik kita luangkan aktivitas kita untuk kejayaan Islam semata. Hadis ini menunjukkan akan keagungannya seorang pemuda. Ini semua menandakan bahwa generasi muda memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan jannahnya. Oleh karena itu, orang-orang yang lalai akan nikmat Tuhannya, cukuplah mereka bersenang-senang pada dunia mereka. Dan apabila kita menjadi salah satu di antara mereka, maka bersegeralah bertaubat dan menuju ampunannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya ucap astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.